Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita kembali berbincang bersama tamu saya hari ini, dan saya ke Pak Zul Arif, Ketua Karang Taruna Kota Batam. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya kita akan menata remaja ini untuk bisa ke depannya. Nah, kita tahu bahwa apa yang perlu dikembangkan untuk Karang Taruna Provinsi Kepri juga untuk remaja itu seperti apa nanti? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Ya, terima kasih Mbak Fani. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa Karang Taruna ini punya basis massa yang luar biasa. Kalau penduduk Batam 1,2 juta, kita asumsikan bahwa yang berusia 13 tahun sampai 45 tahun itu kisaran 700.000, ya. Artinya itu potensi anggota Karang Taruna yang bisa kita aktifkan. Betul. Tinggal bagaimana kerjasama dari pemerintah dengan Karang Taruna menghidupkan Karang Taruna di setiap level, ya. Di tingkat kota sudah ada kami, nanti di 12 kecamatan ada pengurus Karang Taruna kecamatan. Kemudian ada 64 kelurahan. Hidupkan 64 Karang Taruna kelurahan. Kemudian unit di tingkat RW atau RT. Di Batam ini ada kurang lebih 800 rukun warga. Coba kita bayangkan 800 Karang Taruna RW atau unit tadi, masing-masing 10 orang saja. Berarti 10 orang dikali 800, kita punya 8.000 anggota Karang Taruna aktif. Nah, kalau mereka aktif semuanya, tentu persoalan-persoalan remaja akan terjawab di situ. Mereka punya kelompok diskusi, ya, bagaimana mereka berkumpul mungkin setiap Sabtu Minggu membuat kegiatan. Dalam hal apa? Mungkin hobinya di olahraga, mungkin hobinya di membaca, mungkin hobinya dengan membuat kerajinan, pelatihan dan lain sebagainya. Ya, nah kalau kita berhasil menciptakan ini di Kota Batam, ya pemerintah semakin ringan dalam rangka pembinaan remaja tadi karena sudah diarahkan ke hal-hal yang positif. Karang Taruna selama ini mencoba turun langsung. Kami turun langsung ke RW-RW untuk membentuk Karang Taruna ini tersebut. Kita harapkan kerjasama dari Pak RT, Pak RW, dan Lurah agar memberikan ruang pada anak-anak tersebut untuk berkreasi, berkreativitas di wilayah masing-masing. Nah, pekerjaan pembinaan dan pemberdayaan generasi muda ini tidaklah mudah. Ya, tantangannya luar biasa. Apalagi kalau bicara secara klasik, orang bilang bahwa ada dananya, tidak. Bukan itu sebenarnya. Ya, sebenarnya keinginan dulu. Keinginan kuat kita terkait dengan generasi muda, terus kita rangkul. Kita rangkul Pak RT-nya, RW-nya, lurahnya, instansi swasta, pemerintah yang mau bersama-sama menciptakan sebuah sarana agar generasi muda ini terarah ke depannya. Gitu, Mbak. Baik. Nah, kerjasama seperti apa yang diwujudkan Pak agar tercipta remaja di Indonesia itu khususnya Provinsi Kepri menjadi remaja yang memiliki rencana atau generasi berencana ke depannya, Pak? Ya, bermitra. Kita harus menciptakan mitra-mitra kita. Kami bekerja sama dengan BNN Kota Batam, BNN Provinsi. Jadi secara berkala kita ada kegiatan sosialisasi bahaya narkoba. Nah, kita laksanakan. Kali ini kita laksanakan di mana? Di kelurahan mana? Di kecamatan mana? Atau di pojok Karang Taruna. Pesertanya adalah anak-anak remaja. Kemudian kita bekerja sama dengan BKKBN. Kita membentuk PIK-R tadi. Kita buat kegiatan di Nongsa, di Bengkong, di Lubuk Baja, di Batam Kota, di Sambau, di Buliang, Tanjung Uma. Kita turun langsung bersama-sama dengan BKKBN, mensosialisasikan, memberikan penyuluhan bahwa ini reproduksi remaja ini penting diketahui agar tidak salah langkah. Bagaimana mereka harus merencanakan sekolahnya seperti apa nanti, setamat sekolah harus bagaimana, ya, kapan mau menikahnya, apa yang perlu dipersiapkan. Harus diketahui usia untuk menikah perempuan itu umur berapa, untuk laki-laki berapa. Nah, kalau mereka sudah punya perencanaan seperti itu, harapan kita, generasi kita akan semakin baik lagi. Oke, bicara soal perencanaan, mungkin kita langsung ada ke Dr. Yani Norman ya. Sebenarnya idealnya nih dok, nah idealnya untuk remaja usia berapa sih untuk sisi kesehatan juga ya, boleh menikah? Karena kan mereka nanti setelah menikah ada proses di mana dia harus hamil dan melahirkan, dan agar reproduksinya juga tetap baik. Gimana nih dok? Jadi
sekitar 10 tahun yang lalu pemerintah melakukan survei. Rata-rata orang Indonesia itu menikah pada usia 19 tahun. Tapi terakhir pada tahun 2018 dan didapatkan angka rata-rata orang Indonesia itu menikah di angka 21 tahun. Tapi itu rata-rata ya. Tapi kenyataan di lapangan ada yang umur 12 tahun pun sudah menikah. Ada beberapa viral di koran umur laki-lakinya 10 tahun, perempuannya 13 tahun. Ada yang terbalik, suaminya 50 tahun, istrinya 13 tahun. Ya, jadi rata-ratanya menjadi bias ya, jadi bias. Tapi walaupun demikian, ya kita dari BKKBN juga dari pemerintah membuat usia yang ideal. Kapan idealnya menikah? Ya idealnya untuk perempuan antara umur 20 sampai 35 tahun. Sedangkan laki-laki sama 25 sampai dengan 35 tahun. Jadi kalau mereka menikah misalnya umur 18 tahun, ya diharapkan menunda dulu kehamilan sampai umur kira-kira 20 sampai 35 tahun. Jika mereka menikah di antara 20 sampai 35 tahun, dipersilakan merencanakan anak dengan jarak sekitar 2 sampai 5 tahun setiap suatu kehamilan. Dan setelah umur 35 tahun, kita tidak merekomendasikan untuk orang tua atau ibu suami istri ingin mempunyai anak lagi. Karena pada umur tersebut sudah banyak kondisi-kondisi yang tidak baik. Seperti ibu, misalnya ibu dengan diabetes mellitus, ibu dengan hipertensi, kemudian ada penyakit-penyakit bawaan lain seperti penyakit jantung. Kemudian untuk anak yang akan dikandung biasanya akan mengalami suatu kelainan kongenital atau kelainan kromosom dan akan menjadi beban hidup seumur hidup selagi anak itu masih hidup. Sehingga dari awal kita mewanti-wanti kalau bisa hamil itu antara 20 sampai 35 tahun. Walaupun nikahnya umur 16 tahun. Walaupun nikahnya umur 16 tahun. Belum lagi yang terlalu cepat menikah ini. Selain ternyata hamil dengan resiko tinggi. Seperti dengan darah tinggi, bisa eklamsi, preeklamsi namanya. Kemudian secara mental belum siap. Jadi setelah melahirkan gangguan psikologis, baby blues namanya. Kemudian belum lagi jika diperlukan tindakan pada persen tersebut, misalnya ada keguguran, perlu dilakukan kuret atau vakum pada saat melahirkan atau sesar, itu menimbulkan beban trauma yang sangat berat di usia tersebut. Jadi sekali lagi kita melalui program BKKBN mengedukasi idealnya untuk mempersiapkan suatu kehamilan atau pernikahan itu antara 20 sampai 35 tahun. Ya diharapkan di umur begitu sudah matang secara fisik, mental dan sosial. Apakah sebenarnya persiapan berkeluarga tersebut dapat mencegah terjadinya stunting nih bagi keturunan yang mereka miliki setelah menikah untuk persiapan nih, Dok? Oke, stunting ini dulu didefinisikan small but health. Kecil tapi sehat. Betul. Jadi banyak orang kecil-kecil tapi pintar, ya. Kecil-kecil sehat, nggak apa-apa, tanya kecil, yang penting sehat. Tapi setelah tadi saya bilang dengan Barker hipotesis, ternyata kecil itu tidak semuanya sehat. Ya, kecil itu ya artinya kekurangan nutrisi, kekurangan gizi yang dari awal. Ya, jadi kalau misalnya dari awal gizinya baik, orang Indonesia itu tidak seperti orang yang sekarang ini, seperti orang Jepang. Jepang itu rata-rata dulu tahun 45 itu tinggi badannya itu sekitar 145 cm. Ya, malah lebih pendek dari orang Indonesia. Tapi sekarang tinggi badan mereka rata-rata 170. Dengan nutrisi yang baik, dengan tidak ada obes di sana, sangat sedikit sekali obes. Ya, jadi mereka menyiapkan kondisi itu sebelum mereka menikah. Ya, menikah, kemudian hamil, mulai saat hamil disiapkan nutrisinya. Jangan sampai kekurangan gizi pada janin, jangan sampai ibunya anemia, jangan sampai ibunya kekurangan vitamin D3, jangan sampai ibunya kekurangan vitamin A, jangan sampai kekurangan nutrien sedikit-sedikit seperti seng gitu kan, seperti magnesium.
kelihatannya teori-teori yang dulu kita pelajarin kayaknya cuma teori saja, tetapi kenyataannya harus disosialisasikan ya. Jadi seperti sekarang kita memberikan asam folat secara masif, memberikan vitamin D3. Ternyata orang Indonesia itu rata-rata ya 90% itu kadar D3-nya rendah. Aneh kan? Padahal orang Indonesia itu tinggal di daerah Khatulistiwa. Ya, setiap hari bisa ketemu matahari. Tapi nyatanya orang Indonesia itu takut dengan matahari. Ya, keluar rumah, masuk mobil, cepat-cepat lari-lari langsung ke ruangan lagi. Takut hitam katanya ya. Jadi kita aja dokter lah, kita periksa dok, karena kita juga ingin membuktikan. Jadi dari dokter 30 dokter kandungan di Batam ini kita cuma 1-2 orang aja yang normal vitamin D3-nya. Tapi kita lihat ternyata dia hobi main motor, jadi panas-panas. Kemudian hobi yang main sepeda yang normal-normal itu ya, atau yang mendekati normal. Tapi apa namanya yang lain rendah. Dengan begitu kita sadar ternyata kita bukan aja harus mengedukasi orang, mengedukasi kita sendiri. Jadi dengan berusaha untuk ketemu matahari di antara jam 9 sampai jam 12, dulu jam 9 ke bawah katanya ya. Terus mengkonsumsi vitamin D3 yang 1000 atau yang 5.000 unit. Jadi sangat penting sekali untuk kesehatan reproduksi. Yang tadinya kita kira hal yang sederhana, tetapi sekarang berpengaruh sekali, berdampak terhadap kehamilannya, terhadap kecerdasan anaknya, terhadap pertumbuhan anaknya ya, sehingga apa yang kita harapkan itu ya tidak jadi stunting. Jadi stunting itu sebenarnya penyakit ya. Maka sekarang definisi stunting itu sudah diubah ya. Dulu saya ingat dulu sekitar 15 tahun yang lalu definisinya adalah small but health, kecil tapi sehat. Tapi ternyata pada umur 45 tahun, 50 tahun mulai penyakitnya datang. Yang paling sering itu adalah diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, dan stroke hemoragik. Itu yang sering. Jadi penyakit itu bukan timbul pada saat dewasa, sebenarnya timbul saat dia dikandung oleh orang tuanya. Nah inilah yang namanya perubahan yang secara perlahan-lahan yang tidak kita tampak, tetapi kita tampak dari grafik. Dari grafik berapa orang sih orang Indonesia itu yang sakit gara-gara stroke, berapa orang sih orang Indonesia itu yang mengalami, kalau kita kebidanan, yang preeklamsi atau hipertensi dalam kehamilan. Dari data dapat nanti. Ternyata umur ibunya dulu waktu melahirkan dia misalnya 42 tahun, dia anak ke-11 misalnya kan. Zaman dulu kan orangnya banyak-banyak anaknya ya. Nah, sekarang ternyata dia menderita hipertensi. Dia menderita diabetes mellitus, dia menderita stroke. Artinya dari saat orang tuanya dulu sudah terjadi proses tersebut, maka nama ilmunya epigenetik, nama ilmunya. Jadi apa yang ada sekarang ini bisa ditelusurin. Misalnya Mbak Pani, misalnya dulu waktu Mbak Pani lahir, orang tuanya darah tinggi atau enggak, preeklamsi. Mbak Pani nggak bisa jawab kan? Betul. Ya, karena apa? Saya mau nanya nanti Mbak Pani, kalau orang tuanya darah tinggi, preeklamsi, nanti Mbak Pani kemungkinan kalau mau melahirkan anaknya akan darah tinggi. Nanti anaknya lagi jadi dewasa, ditanya lagi orang tuanya bagaimana dulu, kamu dilahirkan prematur nggak dulu, misalnya kan, atau kamu kecil nggak dulu melahirkannya. Nanti akan kita prediksi kemungkinan anak akan dilahirkan akan seperti itu. Jadi jangan sampai timbul seperti itu kembali. Itu namanya teori Barker hipotesis. Oke, baik. Karena keterbatasan waktu juga nih, sebelum itu kita closing ke Pak Zul dulu. Silakan apa yang mau disampaikan terakhir di perbincangan kita pada hari ini, masukan untuk kepada pemerintah, terutama kepada BKKBN dalam meningkatkan sumber daya manusia remaja untuk menjadi tumpuan pembangunan bagi negara ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Dalam masa 3 tahun terakhir, Karang Taruna sebenarnya sudah menorehkan prestasi. Yang pertama, Karang Taruna Buliang, Kelurahan Buliang yang dipimpin oleh Saudara Rido itu menjadi Karang Taruna terbaik Provinsi Kepulauan Riau. Bahkan sampai ke tingkat nasional, masuk ke 10 besar tingkat nasional. Kemudian baru-baru ini anggota Karang Taruna namanya Julian. Julian memberikan prestasi masuk 15 besar Pop Academy Indosiar. Terus ada Bella ikut kegiatan di Jakarta terkait dengan kompetisi matematika, masuk 7 besar. Nah, harapan kami tentunya
Karang Taruna tidak bisa berjuang sendiri. Ya, kita butuh support dari pemerintah, dari instansi untuk mengembangkan Karang Taruna lebih baik lagi. Ya, dengan BKKBN kami berterima kasih banyak karena sudah difasilitasi beberapa kegiatan, dan harapan kami ke depan hubungan baik atau kerjasama kemitraan kami dengan BKKBN akan semakin berlanjut, sehingga akan semakin banyak kegiatan yang bisa kita laksanakan bersama demi anak-anak kita. Oke, baik Dr. Yanuarman, silakan ada yang mau sampaikan terakhir untuk statement closing ya. Ini terutama remaja yang memegang peranan sangat penting, 30% dari penduduk kita adalah remaja. Membicarakan tentang kesehatan reproduksi, sekali lagi bukan membicarakan tentang bagaimana berhubungan seksual yang baik, tetapi membicarakan kesehatan reproduksi adalah membicarakan bagaimana sistem peran organ reproduksi tersebut dapat menunjang kesuksesan Anda sebagai remaja nanti, dan peran serta Anda di dalam membangun negeri ini dengan mempersiapkan reproduksi yang baik, ya, dengan mempersiapkan semua hal yang berhubungan dengan reproduksi akan membangun bangsa kita di akan datang. Itu aja Pak Pani. Baik, terima kasih Dr. Yanuarman, terima kasih Pak Zul Arif sudah memberikan informasi ini pada dialog kita pada hari ini. Dan pemirsa, dalam menjalankan niat mulia tersebut tentulah memerlukan strategi yang jitu, berkesinambungan, serta melibatkan banyak pihak, baik dari sisi wadah sebagai tempat berkumpulnya aktivitas remaja dan keterlibatan aktif pemerintah daerah sebagai pendukung dan pemegang kebijakan di daerah. Jadilah remaja yang memiliki rencana dan jadilah generasi berencana, genre saat yang muda yang berencana. Salam berencana itu, karena berencana itu keren. Kita gini Pak ya. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Ya ayah. Bukan manggil kamu kakak. Oh. Sorry guys ya. Sekarang aneh mau unboxing sebuah barang yang istimewa. Ya, biasa. Uang jajan. Sorry guys. Mari kita lanjut. Aduh, minta duit lagi nih. Oke guys. Ini dia barangnya guys, goks banget. Aduh, apa lagi itu? Aduh, ngapain sih? Maaf guys, kita lanjutin lagi. Sekarang kita nyalain dulu ya. Mana pencetannya sini? Aduh, ada yang ngapain di situ sih? Sana. Mama. Ih. Rencanakan segalanya sebelum melangkah, hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren. Hidup berencana itu keren guys. Keren. Telat. Itu keren. Berencana itu keren.